Ayu tuh cewek tangguh yang kerja jadi tukang jagal babi di kampung buat ngidupin adiknya, Nining, setelah orang tua mereka tewas di begal. Suatu hari, Ayu nemu cowok penuh luka pingsan di tengah salju. Namanya Bagas. Dibantu tetangganya, Pak Jono, Ayu ngerawat Bagas sampai baikan. Masalah datang pas mantan Ayu, Doni, yang baru lulus ujian sengaja mutusin pertunangan di depan umum biar kelihatan keren. Ayu nolak balikin surat tunangan sebelum Doni bayar ganti rugi biaya kuliahnya. Pas Bagas sadar, dia ngaku cuma pengungsi, padahal aslinya dia bangsawan bernama Raden Bagas yang lagi nyamar. Ayu bahkan rela ngadai tusuk konde peninggalan ibunya buat biaya obat Bagas. Pas ada razia tentara buat nyari prajurit paksa, Ayu nekat ngumpetin Bagas di kandang babi sampai aman. Sadar Ayu tulus banget, Bagas mulai jatuh cinta. Ayu buka lagi toko dagingnya di pasar. Tapi pamannya datang, bawa preman mau nyita sertifikat rumah gara-gara utang judi. Ayu ngelawan pakai bela diri rahasia dari ortunya, dibantu Bagas yang diam-diam ngelempar kayu pakai jurus khusus. Preman-preman itu akhirnya diamankan warga, tapi masalah belum kelar. Secara hukum Ayu harus nikah sama cowok lokal, biar rumahnya gak disita si paman. Pak Jono ngusulin Ayu nikah sama Bagas, dan Bagas langsung setuju. Pas ditanya kenapa mau nolong, Ayu jujur bilang, karena Bagas ganteng. Gak lama, muncul kabar kalau Raden Bagas yang terkenal kejam di istana dikabarkan mati. Ayu yang kasihan ngasih doa, tanpa tahu cowok itu sebenarnya si Bagas di rumahnya. Pas Ayu keluar ngurus surat, rumahnya kemalingan sertifikat oleh preman. Bagas ngelawan mereka sendirian, sampai lukanya kebuka lagi. Ayu curiga lihat bekas luka Bagas yang gak biasa, tapi Bagas ngaku cuman mantan pengawal barang. Ayu makin kagum karena Bagas jago nulis dan paham hukum. Pas Doni datang minta balikan, Ayu nolak ketat, nyium pipi Bagas, dan ngenalin Bagas sebagai suaminya. Mereka pun resmi menikah secara adat. Bagas gak gengsi jadi menantu yang numpang di rumah Ayu. Diam-diam, Bagas mantau situasi politik lewat burung elang intelnya. Pas malam pertama, paman dan bibinya curiga pernikahan itu palsu. Jadi Ayu dan Bagas pura-pura mesra bikin bayangan di jendela, walau aslinya mereka beneran baper. Bagas mulai nyari duit dari nulis novel murah, terus diam-diam nebus tusuk konde ibu Ayu yang sempat digadaikan. Doni akhirnya bayar utang pakai duit calon istrinya yang sombong, anak pejabat. Ayu cuma ambil duit seperlunya. Bagas sadar, jurus bela diri Ayu mirip punya jenderal istana. Dia curiga bapak Ayu bukan orang biasa. Di sisi lain, Budi dan geng premannya gak sengaja ngerusak warung Ayu. Takut dihajar, mereka malah bantuin Ayu jualan daging seharian. Ayu kasihan, akhirnya malah ngasih mereka upah dan makan, bikin Budi dan kawan-kawan tobat jadi orang baik. Masalah rumah akhirnya dibawa ke pengadilan, tapi si paman malah mati dibunuh komplotan misterius, dan Ayu dituduh jadi pelakunya. Pas Ayu di penjara, Bagas ngebawa Ayu kabur ke hutan, karena musuh makin banyak. Pak Jono bantuin Ayu bebas, buat balas budi ke orang tua Ayu dulu. Ayu berhasil nyelamatin Nining, yang diculik, setelah dengar Peluit minta tolongnya. Musuh terakhir milih bunuh diri, demi jaga rahasia. Di sidang buru, Ayu dinyatakan gak bersalah, tapi gantian Bagas yang dituduh atas kekacauan itu. Untungnya, tangan kanan Bagas yang namanya Yanto, datang nyamar jadi pelajar,
dan beresin masalah ini lewat hakim. Terbongkar kalau Bagas punya misi nyelidiki tragedi berdarah 17 tahun lalu yang menewaskan ratusan ribu orang, termasuk bapaknya. Dalangnya ternyata pamannya sendiri, Menteri Broto, yang kejam dan terus ngirim pasukan buat ngebunuh Bagas demi nutupin aib. Kedatangan Yanto bikin Ayu sadar Bagas bakal pergi. Ayu nangis pas nemu surat pamitan, tapi ternyata Bagas cuma bantuin tetangga dan surat itu punya Yanto. Ayu jadi malu sendiri tapi seneng. Gak lama, Ayu kenalan sama Bu Maya, pemilik restoran sedap yang mewah di Kota Maju. Bu Maya ngajakin Ayu kerja sama pasok daging babi karena untungnya gede. Bu Jono nyuruh Ayu tidur seranjang sama Bagas, biar sah beneran. Apalagi pura-pura mesra karena diintip, mereka malah beneran ciuman. Tiba-tiba rumah diserbu pasukan misterius. Bagas berantem di dalam, Ayu mancing musuh keluar, dan ditolong pejabat namanya Alan. Bagas pingsan kecapekan. Alan kaget sadar kalau suami Ayu adalah Raden Bagas, yang dikira udah mati, tapi dia milih bungkam. Bagas yang tahu Alan naksir Ayu, langsung nyuruh dia jaga jarak. Hari-hari berikutnya penuh momen romantis, tapi Ayu takut kehilangan. Gak lama, Ayu diserang begal suruhan saingan bisnis yang iri. Begalnya ketangkap, tapi Ayu lemes kena racun. Bagas ngamuk besar dan gebukin pelakunya tanpa ampun. Bagas sadar dia beneran cinta sama Ayu, walau gak bisa janjiin masa depan, karena hidupnya penuh bahaya. Sementara itu, Bu Maya didatengin mantan pacarnya yang obsesif. Namanya Hendra. Hendra kejam banget. Dia nyuruh anak buahnya ngebantai siapa aja yang jahat sama Bu Maya. Bu Maya ternyata punya anak yang disembunyiin namanya Bobby, yang gak sengaja temenan sama Nining pas main. Bu Maya minjem Bagas buat pura-pura jadi suaminya, biar Hendra pergi. Bagas setuju sekalian nyelidiki Hendra yang diduga nimbun beras. Hendra milih pergi karena tahu identitas asli Bagas. Hendra ternyata anak pemberontak bernama Hermawan, dan nama aslinya Jimmy, yang mau kudeta. Pas malam tahun baru, Ayu mabuk berat dan mau nyium Bagas tapi gagal, gara-gara diganggu Nining. Yanto ngasih hadiah lukisan potret Ayu, Bagas, dan Nining sebagai keluarga bahagia. Yanto juga ngabarin kalau istana lagi kacau dan nyuruh Bagas balik, tapi Bagas nolak sampai ulang tahun Ayu selesai. Kota Maju makin bergejolak gara-gara krisis pangan akibat beras ditimbun Jimmy, serta Jimmy nyari Bobby karena sadar itu anak kandungnya. Bu Maya difitnah ngeracunin pelanggan dan dipenjara biar Jimmy bisa nangkep dia lagi. Ayu turun tangan nyelidiki kasus ini. Dia ketemu Riko, adiknya Jimmy. Ayu nyamar jadi pelayan dan nyandera Riko. Pas pemberontakan dimulai, Ayu hampir jatuh dari benteng, tapi diselamatin Bagas yang pakai topeng. Bagas ngejar Riko sampai tebing. Topeng Bagas hancur kena panah, bikin kedok Raden Bagasnya ketahuan. Riko milih lompat ke jurang pas di panah Bagas. Di sisi lain, pasukan Alan berhasil ngerebut beras timbunan Jimmy dan dibagikan ke rakyat berkat intel dari Bagas. Bu Maya bebas dan rencana kudeta Hermawan gagal total. Pas ngobatin luka Ayu, Bagas kaget karena Ayu ngasih surat cerai yang udah siap ditandatangani biar Bagas bisa pergi bebas tanpa beban. Bagas salah paham, cemburu, dan nawarin diri mau nyariin Ayu suami baru. Ayu sengaja manas-manasin, pakai kriteria cowok idaman yang beda jauh dari Bagas. Karena emosi dan takut kehilangan, Bagas nyium Ayu paksa dan minta Ayu nunggu setahun lagi demi laga hidup matinya. Ayu nolak dan ninggalin Bagas di tengah salju. Besoknya, Ayu nemu surat pamitan, duit, dan kado pelindung tangan kulit buatan Bagas. Ayu langsung nangis kejer karena ngerasa kehilangan. Bagas balik ke ibu kota. Istana dikuasai Menteri Broto yang kejam, sedangkan rajanya
masih muda dan penakut. Kakeknya Allen, Eyang Lukman, nyoba ngelawan, tapi nggak berdaya. Hermawan manfaatin situasi buat kudeta. Menteri Broto bikin aturan kejam ngirim rakyat paksa ke medan perang, termasuk Pak Jono dan geng Budi. Anak Menteri Broto yang namanya Wawan selalu bikin masalah demi cari muka ke bapaknya. Dulu, ibunya Bagas bunuh diri setelah tahu Menteri Broto sengaja nahan bantuan militer demi urusan pribadi. Yang bikin bapaknya Bagas terbunuh di tragedi berdarah. Bagas bangun kekuatan buat balas dendam. Sekarang, Bagas mimpin pasukan buat hancurin pemberontak Hermawan dulu. Di Kota Maju, Ayu ngira Bagas dibawa paksa jadi tentara. Bu Maya mutusin tutup restoran dan pindah kota, tapi Ayu milih bertahan nungguin keluarganya. Riko ternyata selamat dari jurang dan ditolong Santi, ketua bandit cewek. Riko ngalahin Santi dalam duel dan bikin Santi jatuh cinta. Pasukan Jimmy nangkep Bu Maya dan Bobby. Riko gabung sama Jimmy buat balas dendam ke Ayu yang udah bikin dia malu. Para bandit menjarah kota. Riko ngebunuh siapa aja yang gak mau ngasih tahu rumah Ayu, termasuk Doni dan orang tuanya yang kena karma. Ayu berhasil bikin Riko pingsan buat nyelamatin warga yang ngumpet, lalu mancing bandit ngejar dia. Nining yang asma diselamatin sama nenek tukang gosip yang akhirnya tewas. Ayu yang terpojok milih lompat dari tebing daripada ketangkap. Burung elang intel nemu ikat rambut Ayu dan ngasih tahu Bagas. Bagas langsung bawa pasukan buat ngebantai bandit dan nemuin Ayu yang kritis di tebing. Ayu dirawat sama Mbah Buta pakai kerokan. Bagas ngaku sebagai suaminya biar bisa rawat langsung. Pas Ayu sadar dan ngira itu markas musuh, dia kabur. Pelindung tangan buatan Bagas jatuh ke jurang. Dan pas Ayu mau ngambil, Bagas yang bertopeng nyelamatin dia lagi. Pas ditanya, Ayu cuma bilang itu barang dari temennya. Bikin Bagas patah hati dan ngebiarin Ayu pergi bareng Alan. Ayu nangis lihat kotanya hancur. Pak Jono dan tetangga banyak yang mati. Nining juga hilang. Kakeknya Ayu sebelum mati cerita kalau bapaknya Ayu, Pak Fajar, aslinya bukan anak kandung, tapi pengungsi yang ganti identitas. Sementara itu, Nining ditangkap Santi dan diserahin ke Riko buat balas dendam. Sebulan kemudian, Ayu jadi legenda penjaga cantik yang suka nyelamatin anak-anak dari penjahat pakai golok dagingnya. Alan bantuin Ayu nyari dokumen ortunya. Alan aslinya pengen deketin Ayu setelah tahu surat cerainya belum ditandatangani. Tapi dia sadar, cintanya bertepuk sebelah tangan. Di sisi lain Bagas ketemu gurunya, Jenderal Hendro, yang diam-diam mihak Bagas ketimbang Menteri Broto. Jenderal Hendro bilang, dia kenal bapaknya Ayu sebagai teman seperjuangan dulu, tapi ceritanya bagian dari konspirasi besar. Bu Maya terpaksa nurutin Jimmy demi ngelindungin Bobby yang mulai trauma akibat doktrin gila Jimmy. Pas lagi nyari Nining, Ayu dituduh komplotan pemberontak dan dibawa kerja paksa di proyek bendungan. Di sana dia temenan sama Mbah Tama, mantan pejabat tinggi yang salah tangkap, dan ketemu lagi sama Budi dan kawan-kawan. Begitu dengar keluarga mereka tewas, Budi dan kawan-kawan sumpah setia bakal bantuin Ayu. Riko sendiri ngira Nining itu anaknya Ayu dan Bagas. Bobby dan Nining akhirnya bisa main bareng. Dan Bu Maya nyuruh mereka pura-pura bahagia, biar musuh lengah. Pemimpin pemberontak, Pak Hermawan, lebih sayang sama Riko ketimbang Jima yang sakit-sakitan. Bagas tahu Nining disandera Riko yang minta tebusan wilayah, tapi Bagas milih langsung nyerang. Di camp kerja paksa, Ayu sadar rencana militer buat jebol bendungan itu salah total dan bakal banyak makan korban. Mbah Tama ngasih saran perbaikan biar banjirnya efektif. Pas ada undian buat nentuin siapa yang dikirim ke medan perang, yang aslinya bakal mati kegulung air di bendungan. Mbah Tama tukeran undian sama Ayu, biar Ayu selamat. Budi dan kawan-kawan milih ikut Ayu karena setia.
Bagas jadi umpan buat ngejebak musuh, sekalian nyelamatin Nining. Bobby kabur dibantu anak pelayan yang tewas dibunuh. Jima, Mbah Tama ngasih misi ke Ayu buat ngejar 3 mata-mata musuh yang bawa info bendungan. Riko bawa Nining ke medan perang buat jatuhin mental Bagas, tapi pas tahu Nining bukan anak Bagas, Nining dibuang gitu aja. Bagas nyelamatin Nining dan ngalahin Riko. Ayu berhasil bantai mata-mata. Bendungan diledakkan, sisa musuh tersapu bersih, dan Mbah Tama selamat. Jimmy nyoba nyelamatin Bu Maya dari banjir bandang. Teringat masa lalu pas Bu Maya nolongin dia yang hampir tenggelam, walau mukanya hancur. Yang sayangnya malah bikin Jimmy terobsesi gila sampai Bu Maya dulu kabur demi ngelindukin Bobby. Ayu dan kawan-kawan dipindahin ke bagian logistik dan menamakan diri pasukan Jagal Babi. Bagas dengar kabar itu tapi gak terlalu peduli buat nemuin langsung. Ayu akhirnya ketemu Pak Jono yang ternyata selamat karena dayem-dayem diamankan Bagas. Bagas ngirim pesan kalau Nining udah aman, bikin Ayu lega banget. Karena pasukan Bagas di gunung krisis obat, Ayu nekat jadi pengawal logistik ke atas gunung. Di jalan, dia nyelamatin tabib cewek yang ternyata Putri Sisi yang lagi nyamar demi deketin Yanto. Sampai di tenda utama, Ayu kaget ketemu suaminya, dan mereka langsung pelukan. Putri Sisi kaget tahu suami Ayu ternyata Raden Bagas, tapi milih diam. Sisi mulai jual mahal ke Yanto, bikin Yanto sadar dia beneran sayang, dan akhirnya ngelamar Sisi. Ayu mulai berani bilang kalau dia nggak mau kehilangan. Bagas sendiri masih takut jujur soal identitas aslinya, karena takut Ayu pergi gara-gara beda status sosial. Ayu ngamuk lihat Riko ditahan di gua. Dia punya ide gila nyeret Riko ke depan pasukan musuh yang lagi pamer makanan. Ngegebukin dia, dan ngancem bakal telanjangin dia kalau musuh nggak ngirim daging buat pasukan Bagas yang kelaparan. Musuh akhirnya nurut demi jaga harga diri bosnya. Besoknya, hari peperangan tiba. Demi ngelindukin suaminya, Ayu nekat membius Bagas sampai pingsan, biar nggak ikut ke garis depan. Ayu nitipin Bagas ke Nining, lalu nyamar jadi tentara buat ngegantiin posisi suaminya di medan perang. Ayu nekat maju ke garis depan bareng pasukan Jagal Babi. Pas Bagas sadar dari biusnya, dia langsung panik dan nyusul ke medan perang pakai baju zirah panglimanya. Di tengah pertempuran yang kacau, Bagas berhasil nemuin Ayu yang lagi dikepung musuh. Pasukan musuh kaget setengah mati pas tahu kalau tukang Jagal Babi yang bikin mereka repot ternyata adalah istri dari Raden Bagas, sang panglima tertinggi yang paling ditakuti. Kombinasi jurus bela diri rahasia Ayu dan kehebatan pedang Bagas bikin pasukan pemberontak kocar-kacir. Hermawan akhirnya tewas, sedangkan sisa pasukannya milih menyerah. Peperangan besar itu pun berhasil dimenangkan. Setelah pemberontak beres, Bagas langsung bawa pasukannya balik ke ibu kota buat bikin perhitungan terakhir sama Menteri Broto dengan bakti-bakti korupsi dan pengkhianatan yang udah dikumpulin Yanto. Kejahatan Menteri Broto dibongkar di depan sidang istana. Menteri Broto dan anaknya, Wawan, gak bisa ngelak lagi dan langsung dijatuhi hukuman mati atas kasus makar dan pembunuhan massal di masa lalu. Setelah keadilan tegak, raja yang masih muda itu pengen ngangkat Bagas jadi Perdana Menteri. Tapi Bagas milih nolak jabatan tinggi itu demi bisa hidup tenang. Di sisi lain, Bu Maya akhirnya bisa hidup tenang bareng Bobby. Jimmy, mantan pacarnya yang obsesif itu, akhirnya sadar kalau cintanya yang maksa cuma bikin sengsara. Jadi dia milih pergi jauh dan gak bakal ngegantungin hidupnya lagi pada dendam masa lalu. Bobby yang jadi pewaris masa depan, tumbuh jadi anak yang baik dan gak mewarisi sifat gila bapaknya. Sementara itu, hubungan Yanto dan Putri Sisi makin romantis. Mereka akhirnya resmi menikah di istana dengan pesta yang meriah. Lucunya, Yanto jadi satu-satunya cowok lajang
di lingkungan istana yang paling terakhir nikah. Sampai-sampai sering diledek sama teman-temannya sebelum akhirnya sah sama si putri. Ayu sendiri sempat merasa minder pas tahu status asli Bagas sebagai bangsawan besar. Dia ngerasa gak pantas karena cuma mantan tukang jagal babi dari kampung. Tapi Bagas langsung ngerobek surat cerai yang pernah dikasih Ayu dulu. Bagas ngeyakinin Ayu kalau cinta mereka itu tulus, bukan karena status sosial atau surat di atas kertas, tapi karena pilihan hati mereka yang udah berjuang sama-sama dari bawah. Akhirnya Bagas ngebawa Ayu dan Nining tinggal di istana kediamannya. Ayu gak perlu lagi jadi tukang jagal babi buat bertahan hidup. Tapi semua orang di istana tahu kalau dia tetap cewek tangguh yang paling cantik dan cuma milik Bagas seorang. Mereka berdua hidup bahagia bersama, membuktikan kalau keberanian dan harga diri itu ditentukan oleh pilihan hidup kita sendiri, bukan dari mana kita berasal. Gimana? Seru kan perjalanan Ayu dari tukang jagal babi sampai bisa menaklukkan hati pangeran istana? Menurut kalian, bagian mana nih yang paling bikin baper atau tegang? Tulis di kolom komentar ya.